Om Swastiastu, Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Nika Rita Dewi dari kelas F dengan NIM 20110316265. Saya dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran yang telah saya buat mengenai teori pendidikan klasik pada pertemuan kelima. Adapun pokok bahasan dalam video pembelajaran yang telah saya buat ini, yang pertama yaitu aliran empirisme, yang kedua aliran nativisme, yang ketiga aliran naturalisme, yang keempat aliran konvergensi. Adapun di dalam aliran ini terdapat penjelasan yang akan saya sampaikan satu persatu. Pendidikan dalam perspektif empirisme. Aliran empirisme ini mengandung paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman empiris nyata melalui alat indera, baik secara langsung interaksi dengan dunia luarnya maupun melalui proses pengolahan dari apa yang didapatkan secara langsung. Jadi secara kecakapan serta pengetahuan terbentuk dan ditentukan oleh pengalaman. Pengalaman diperoleh dari dunia luar melalui indera, sehingga dapat dikatakan lingkungannya lah yang membentuk perkembangan anak. Yang kedua, pendidikan dalam aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hal ini perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. Pada hakikatnya, aliran nativisme bersumber dari Leibnizian tradisional yang menekankan pada kemampuan dalam diri seorang anak. Oleh karena itu, faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan ditentukan oleh pembawaan sejak lahir dengan genetik dari kedua orang tuanya. Adapun faktor perkembangan manusia dalam aliran nativisme. Yang pertama, faktor genetik adalah faktor gen dari kedua orang tuanya yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Contohnya, jika kedua orang tua anak itu adalah seorang penyanyi, maka anak memiliki bakat pembawaan sebagai seorang penyanyi yang potensinya besar. Yang kedua yaitu faktor kemampuan anak, adalah faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya adalah adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang mendorong setiap anak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga yaitu faktor pertumbuhan anak, adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan berkembang secara alamiah, sehingga jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersikap energi, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimiliki. Sebaiknya, jika pertumbuhan anak tidak normal, maka anak tersebut tidak bisa mengenali bakat dan kemampuan yang dia miliki. Pendidikan dalam aliran naturalisme. Pandangan ini ada persamaannya dengan nativisme. Aliran naturalisme dipelopori oleh Paul Francis. Berbeda dengan Septor, Rus berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Pembawaan baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Rus juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan orang dewasa malah akan merusak pembawaan anak yang baik itu. Aliran ini juga disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidikan wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan karena yang diperlukan adalah menyerahkan anak didik ke alam agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan. Bos juga ingin menjauhkan anak dari segala keburukan masyarakat yang serba dibuat-buat, sehingga anak-anak yang diperoleh secara alamiah sejak saat kelahirannya itu dapat tampak secara spontan dan bebas
Pendidikan dalam aliran kompetensi. Perintis aliran ini adalah William Stein, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan ke dunia ini sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peran yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada anak dilahirkan tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan baik sesuai dengan perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak dapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan